pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda datangi DPRD Kaltim memprotes kenaikan tunjangan DPR RI yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat. Puluhan bom Molotov disita dari tangan mahasiswa di sebuah kampus di Samarinda. Kebakaran tragis menimpa sebuah tempat hiburan malam di kota Balikpapan. 1 orang dilaporkan tewas terjebak kobaran api. Petugas pemadam kebakaran di Balikpapan bekerja cepat untuk memadamkan kobaran api yang membakar sebuah tempat hiburan malam. Lokasi kejadiannya di kawasan pertokoan Balikpapan Permai, Kecamatan Balikpapan Kota. Musibah ini menyebabkan 1 orang karyawan THM bernama Fauzan Adi Saputra ditemukan tewas. Selain itu juga terdapat 1 karyawan perempuan yang terluka. Salah satu pekerja THM menyatakan kebakaran bermula dari munculnya kobaran dari bagian atap bangunan pada Senin subuh. Melihat kondisi tersebut, para pekerja berhamburan keluar dari dalam bangunan. Nahas, korban ternyata tertinggal di dalam dan tidak berhasil menyelamatkan diri. Saya kan di kasir. Jadi saya lagi ngurusin kasir, tiba-tiba dari dalam teriak ada api. Pas buka pintu, api udah di atas atap itu kebakar semuanya. Jadi saya langsung lari keluar. Teman-teman nyusul ke belakang. Saya pikir semuanya pada keluar, ternyata masih ada yang tinggal. Pihak BPBD menyatakan upaya pemadaman tidak berjalan mudah. Itu karena bangunan ini tidak menyediakan pintu alternatif di bagian belakang. Selain itu, lokasinya juga berdempetan dengan bangunan lainnya. Kesulitan saat ini hanya karena berdempetan dan ruko ini berbelakangan, berdempetan juga. Jadi kami melakukan 2 jalur di tempat sisi pertama dan ada jalur di sebelah sisi jalan lainnya yang sedang melakukan pemadaman. Untuk berapa jam dipadamkan, Bang? Saat ini proses sudah berjalan 2 jam karena memang di dalam ini tidak ada akses, hanya 1 pintu dan barang-barang mebel yang dari busa mudah terbakar. Setelah berupaya maksimal dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam dari 6 sektor, kobaran akhirnya berhasil dipadamkan. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Patroli berskala besar ini berlangsung di Kutai Barat. Patroli melibatkan berbagai satuan mulai dari polisi, tentara, Satpol PP, Forkopimda, Banser, Pam Swakarsa hingga organisasi kemasyarakatan. Sasarannya yakni sejumlah kawasan yang dianggap rawan. Kapolres Kutai Barat dan Komandan Kodim 0912 menyatakan terdapat 350 personel gabungan yang terlibat dalam patroli tersebut. Kegiatan itu diawali dengan apel bersama di Mako Polres Kutai Barat. Untuk wilayah dan sasaran patroli, tim dibagi menjadi 2 kelompok dengan sasaran Melak dan Barong Tongkok. Untuk jumlah personil gabungan ini ada kurang lebih sekitar 350 personil gabungan, baik dari rekan-rekan TNI, dari Pol PP, kemudian dari unsur masyarakat, ada dari Banser, kemudian dari Pam Swakarsa juga ikut terlibat untuk melaksanakan kegiatan patroli skala besar ini.
Untuk situasi Kamtipmas di wilayah hukum Kutai Barat saat ini alhamdulillah masih terpantau kondusif. Oleh sebab itu dengan sinergitas dan kerjasama yang baik dari seluruh rekan-rekan instansi samping maupun vertikal. Pada intinya ini adalah dalam rangka menyikapi bangkit kondisi keamanan secara nasional. Perintah dari pimpinan di wilayah-wilayah juga harus menyiapkan antisipasi, terutama di wilayah Kutai Barat. Malam ini personil Kodim yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengamanan kurang lebih 55 orang untuk membantu dan mensupport institusi Polri. Kemungkinan tadi apel sampai dengan skala di 300 orang. Sejauh ini situasi dan keamanan di Kutai Barat relatif kondusif. Meski begitu, petugas tetap mengimbau kepada warga untuk waspada dan tidak mudah terprovokasi berbagai isu yang belum jelas kebenarannya. Danis dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Barat. Pekerja dapur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelurahan Karangambun, Tanjung Redep, Berau, sejak Senin siang sudah bertugas. SPPG ini akan menyiapkan sebanyak 1.653 porsi makanan yang akan dibagikan kepada peserta didik di tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas yang berlokasi di sekitar kawasan Karangambun dan Gayam. Pihak SPPG menyebut, penyaluran makanan dari dapur ini hanya difokuskan ke sekolah terdekat dengan jarak tidak lebih dari 2 km. Itu dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan yang dibagikan. Kami bertahap, saat ini produksi ini sejumlah 1.653 porsi yang tersalurkan dari TK Azaro, SD 50, SMP 3, dan SMA TGRI. Untuk sekolah yang mendapat pendistribusian itu dari SLTA, dari TK sampai SLTA. Karena posisi kami di tengah-tengah antara Kelurahan Karangambun dan Kelurahan Gayam, jadi rayon kami dengan jumlah porsi maksimal kali 4.000, rayon kami tidak lebih dari 2 kilo dan tidak lebih dari 15 menit dalam pengantaran demi terjaganya kualitas dan kesegaran makanan. Bupati Berau yang memantau dapur memastikan alat untuk memasak sudah memenuhi standar. Pemkab juga meminta agar personel Babinsa dan Babin Kamtipmas turut serta untuk memantau perkembangan program makan bergizi gratis tersebut. Tadi kami udah keliling-keliling dapur. Langkah pertama yang saya perhatikan adalah standar alat masaknya sudah memenuhi standar. Cuma beberapa ada koreksi-koreksi yang disempurnakan, yang untuk memaksimalkan ya kualitas masakan dan juga membuat karyawan juga merasa nyaman dalam melaksanakan tugas. Ya, ini yang saya harapkan dari TNI, Polri setiap hari untuk dapat memantau kinerja dari para karyawan dan juga catering yang ada. Selain peserta didik, makan bergizi gratis di Karangambun secara berkala juga akan menyasar kelompok balita dan ibu hamil serta menyusui. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.